sekolah. Kamu mau apa? Apa yang ingin kita lakukan menurutmu? Apa yang kamu lakukan dengan tasku? Draft desain. Apa yang kamu lakukan dengan draft desainku? Kembalikan padaku. Mengembalikannya padamu tentu. Jangan disobek. Hak apa yang kamu punya? Menyobek draft desainku. Hak apa yang kau punya? Hanya karena kau menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Siapa orang yang tidak bisa aku singgung itu? Lihat dia. Dia terlihat seperti tikus tenggelam. Ayo keluarkan ponsel kita dan ambil gambarnya. Kamu. Aku akan melaporkanmu. Kau. Gadis liar dari pedesaan. Tanpa kekuasaan atau pengaruh. Siapapun di sekolah ini lebih mulia darimu. Kau mengatakan hal-hal ini. Menurutmu siapa yang akan peduli? Jangan mendekat. Kurasa kau belum cukup aye. Ayo lemparkan dia ke kolam. Jika kau tidak berlutut hari ini dan mengakui kesalahanmu padaku, ini belum selesai. Masih berani lari? Kejar dia. Kau berani menarik bajuku. Kau tahu betapa mahalnya gaun ini. Apa? Kamu boleh menindas orang, tapi aku tidak boleh melawan. Kamu berani memukulku. Tang Mujun, kau cukup menarik. Di siang bolong, apa yang sedang kamu lakukan? Gu Jixiu, apa yang kau lakukan di sini? Apa? Di mana aku berada? Apakah aku harus melapor padamu? Keluar dari sini. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih. Tang Mujun, jangan tidur. Kamu adalah. Kenapa? Bahkan Gu Jixiu memihak padanya. Aku tidak terima. Kiosika Ibudo. Tutup toko untuk hari ini. Belikan kembali besok. Tang Zuelan, mari bicara. Siapa kau? Saya adalah kepala pelayan keluarga Dou. Anda bisa memanggil saya kepala pelayan Lu. Keluarga Dou. Aku tidak kenal keluarga Dou manapun. Kau salah orang. Kami tidak salah orang. Kalau begitu langsung saja ke intinya. Ini cek senilai 5 juta. Ambil ini. Dan tinggallah di tempat lain. Kenapa aku harus? Sudah 22 tahun. Aku belum pernah mengganggunya. Putri Anda sudah menarik perhatian Tuan. Jika ini terus berlanjut, saya tidak bisa menjamin Anda akan melihat matahari besok. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan pada Xiao Jun? Jangan khawatir selama dia bersikap baik. Dan tidak menghalangi. Memengaruhi nona muda kita. Selama kau pergi dengan uang itu. Dan jangan biarkan dia bekerja di industri mode. Maka semuanya akan baik-baik saja. Tidak. Tidak. Desain mode selalu menjadi impian Xiao Jun. Aku tidak bisa membuat keputusan itu untuknya. Tidak, aku tidak bisa. Kalau begitu aku minta maaf. Kepala pelayan Lu, aku pasti akan membuat Xiao Jun menjauhi keluarga Dou. Bisakah kau mengampuni kami ibu dan anak? Kepala pelayan Lu. Desain mode selalu menjadi impian Xiao Jun. Aku tidak bisa membatasinya. Aku janji.
Xiao Jun pasti tidak akan mengenalinya. Dan tidak akan memengaruhi nona mudamu. Ya. Kami akan pindah sekarang. Pindah segera. Yang berarti, dia masih akan mendesain. Dan masih akan ada risiko. Dia muncul di hadapan Tuan. Tidak, tidak. Tidak. Kepala pelayan lu tidak. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak. Kakang, siapa yang kau singgung? Terima kasih banyak kali ini. Bukan apa-apa. Bagaimana kamu menyinggung mereka? Apakah mereka butuh alasan untuk menindas seseorang? Sebelum aku pingsan, aku dengar kamu memanggil namaku. Apakah kamu mengenalku? Aku melihatmu di pameran kelulusan. Dan karyamu sangat berkesan. Nah, caramu melawan mereka, aku juga melihatnya. Sangat berani. Gu Xiexio, kamu tidak seperti yang dikatakan rumor. Bagaimanapun terima kasih. Kalau begitu aku pulang dulu. Akan kucuci bajunya sampai bersih dan mengembalikannya padamu. Ibu, aku pulang. Aku punya kabar baik untuk ibu. Karyaku sudah dibeli. Ibu-ibu tidak perlu The film bekerja was begitu keras lagi. translated and narrated by M Bagus, Media. kabar baik. Ibu tahu putriku akan sukses. Benar, ibu sudah menyimpan kesukaanmu. Ikan masak kecap, hangat di dapur. Ibu akan ambilkan untukmu. Ibu, ada apa dengan kaki ibu? Kenapa rasanya lutut ibu terluka? Bukan apa-apa, hanya goresan kecil. Kaki ini semua karena ibu. Di salju, saat kau lahir. Ini masalah lama. Kau lihat, ini bukan masalah besar. Kalau begitu aku akan ambilkan obat untuk ibu. Tidak perlu, tidak perlu. Makan cepat. Baiklah. Hei, Xiao Jun, ini ibu. Buatkan ikan masak kecap ini untukmu. Kepala ikan ini adalah kesukaanmu. Cicipi. Ibu, ada hal lain yang ingin kuberitahukan pada ibu. Hari ini di pameran, aku bertemu seseorang. Dia sepertinya bos Hongguan. Dia bahkan memujiku punya bakat dan mengundangku untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain mode Hongguan. Hongguan. Apa yang kau bicarakan? Kau tidak bisa pergi ke Hongguan. Kenapa aku tidak boleh pergi? Kau pokoknya tidak bisa pergi. Ku dengar. Nona muda Hongguan ini sombong dan merendahkan. Tapi ibu, perusahaan Hongguan adalah salah satu yang terbaik di negara ini. Perusahaan mode. Jika aku bisa menang kompetisi ini, tidak hanya ada bonus besar, tapi juga kesempatan untuk belajar di luar negeri. Kesempatan. Ibu, bukankah itu keinginan terbesar ibu? Agar aku menjadi seorang yang luar biasa. Desainer mode. Tentu saja ibu ingin kau baik-baik saja. Tapi, tidak. Kau tidak bisa pergi ke Hongguan. Kenapa aku tidak boleh pergi? Ini, Hongguan. Kau pokoknya tidak bisa pergi ke Hongguan. Kenapa aku tidak boleh pergi? Ibu, setidaknya beri aku alasan. Ibu bilang kau tidak bisa pergi. Dan itu final. Kalau kamu mengatakannya lagi, aku. Mulai sekarang kamu jangan panggil aku ibu. Xiao Jun. Ini. Kompetisi ini adalah kesempatan langka. Apapun yang terjadi, aku harus berpartisipasi. Grup Hongguan. Itu, Tang Wujun. Ini portofolioku. Halo Nona. Tang Wujun, ayahku baru saja mengatakannya begitu saja. Aku tidak menyangka kamu benar-benar begitu. Tidak sadar diri, kamu benar-benar tak tahu malu. Datang ke sini untuk ikut lomba. Nona Do, aku ingat kita belum pernah punya konflik sebelumnya kan? Kenapa kamu selalu mencariku masalah? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kompetisi desain ini telah menarik banyak desainer yang benar-benar berbakat. Kamu seharusnya tidak datang dan mempermalukan diri sendiri. Nona Do, kamu adalah
Nona Do yang tinggi dan perkasa. Kau tidak akan menggunakan cara intimidasi kan? Mengintimidasi. Terus terang saja. Kompetisi ini datang untuk ikut kompetisi. Para juri ini semuanya orang keluargaku. Belum lagi kejuaraan. Apa kamu pikir 3 tempat teratas ini akan tersedia untukmu? Aku berbeda darimu, seorang wanita muda yang lahir dengan sendok perak di mulutmu. Aku mengandalkan kekuatanku sendiri untuk mendapatkan apa yang kumiliki. Aku percaya ada orang-orang yang secara alami adil. Seolah-olah kamu yakin kamu bisa memenangkan kejuaraan. Hanya The itu film saja. was translated and narrated by M Media. Bagaimana urusan yang ku minta selidiki? Lapor Tuan. Tang Mujun hanyalah anak dari keluarga biasa. Bukan orang yang Anda cari. Sepertinya saya salah. Di dunia ini, bagaimana bisa ada kebetulan seperti... Nona Dao, aku dengar kamu sudah dengan teliti mempersiapkan karya desainmu untuk kompetisi ini. Tentu saja, tunggu saja dan lihat. Kalau begitu juara pertama, pasti milikmu. Aku hanya berharap bisa masuk 5 besar. Itu bagus sekali. Benar, lihatlah anak siapa. Nona Dao ini. Nona Dao memang yang terbaik. Tang Mujun, apa kamu dengar itu? Apa yang kupercayai adalah berbicara dengan kekuatan. Saat aku menang melawanmu, kamu tunggu saja dan menangis. Tidak diizinkan masuk. Ibu, kenapa ibu di sini? Tang Mujun, sayapmu benar-benar sudah mengeras. Kamu bahkan tidak mendengarkan ibumu lagi. Bukankah sudah kubilang, kamu tidak diizinkan mengikuti kompetisi ini? Ibu, kenapa? Ibu melarangku ikut. Ibu harus memberiku alasan kan? Kalau ibu bilang, aku pasti tidak ikut. Nona muda dari Hongguan ini memiliki kepribadian yang sangat arogan. Lagi pula, para juri semuanya orang-orangnya. Apa menurutmu dia akan membiarkanmu menang? Bagaimana kalau kamu menyinggungnya? Tidak akan mudah bergaul di industri ini di masa depan. Ibu, tidak semua orang seperti itu. Pasti ada keadilan. Pokoknya kamu tidak diizinkan pergi. Ibu tidak akan membiarkanmu ikut. Ibu demi mencegahku berpartisipasi dalam kompetisi. Ibu benar-benar sampai sejauh ini. Ayo pergi, pulang ke rumah bersama ibu. Aku tidak akan kembali. Ibu, bahkan jika ibu merobek, desainku itu tidak berguna. Bagaimanapun aku sudah mengirimkan versi elektroniknya. Ada banyak cadangan. Aku harus berpartisipasi dalam kompetisi ini. Xiao Jun. Ini? Bagaimana ini? Xiao Jun tetap pergi mengikuti kompetisi. Kepala pelayan Lu ini. Akankah dia melakukan sesuatu padanya? Dia tetap pergi mengikuti kompetisi. Mari kita lakukan. Baiklah. Selamat datang semuanya di kompetisi desain busana yang diselenggarakan oleh Hongguan. Selanjutnya, kami akan menampilkan secara berurutan draft desain semua peserta. Silakan sambut Doumansi ke atas panggung. Semuanya. Ini karyaku. Melarikan diri dari labirin minus. Menjelajahi keseimbangan batin dan kekuatan eksternal. Saling mengendalikan. Melintasi batas. Berdiri bahu-membahu. Menghiasi kegelapan dengan warna-warna memukau. Menumbangkan malam yang tenang. Melarikan diri dari labirin minus. Seperti yang diharapkan dari Putri Raja Mode. Karya ini memang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari bintang baru di dunia desain. Gennya kuat. Selanjutnya kami akan menampilkan peserta draft desain Tang Mujun. Circuit du Soleil. Draft desain untuk mengikuti kompetisi. Semuanya ada di Departemen Desain. Aku ingin melihat apa yang Tang Mujun itu hasilkan. Desainer Tang Mujun. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah ini mirip dengan milik Nona Dao? Sekarang karya plagiat juga bisa ikut kompetisi. Semuanya aku tidak menjiplak. Maksudmu? Aku Nona muda ini menjiplakmu. Bukankah begitu? Semuanya aku tidak menjiplak.
Namanya seharusnya Cirque du Soleil. Melalui badut, pelatih hewan, pesulap, peramal, dan peran lainnya. Pemahaman yang baru dan sejumlah besar elemen retro abad pertengahan digunakan. Ini adalah inspirasi memukau yang dibawa oleh pertunjukan Montaigne Cirque du Soleil. Semuanya aku benar-benar tidak menjiplak. Ini karyaku. Sungguh konyol. Aku adalah Nona Hongguan yang terhormat. Ayahku adalah Raja Mode. Kamu ini apa? Kurasa kamu jelas-jelas menjiplakku. Sekarang kamu keluar untuk menjebakku. Apa kamu mencoba membuat sensasi? Doumanji, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan draft desainku, tapi kau menggunakan metode ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tidakkah kau merasa malu? Aku adalah Nona Hongguan yang terhormat. Aku menjiplakmu. Kalau begitu biarkan semua orang membicarakannya. Menurutku Nona besar itu tidak mungkin menjiplak. Pasti wanita itu mencoba mencari perhatian. Aku juga berpikir begitu. Itu putri raja pakaian. Satu-satunya. Bagaimana mungkin dia menjiplak? Dan itu hanya seorang mahasiswa antah berantah. Tua, lewat sini. Semuanya aku benar-benar tidak menjiplak. Semuanya lihatlah lebih dekat. Kedua draft desain ini sebenarnya ada banyak detail yang berbeda. Jika kau perhatikan baik-baik, elemen dalam karyaku lebih harmonis karena aku sudah menjiplak. Aku pasti akan mengubah beberapa detail. Aku baru saja melihat kedua karya itu. Tampaknya identik. Tapi masih ada beberapa detail yang sangat berbeda. Tapi menurutku, gaya karya ini sangat berbeda dari gaya Nona Du sebelumnya. Cukup berbeda. Saya akan pergi sebentar. Dan semuanya berisik. Ada apa? Ayah, dia pelakunya. Dia tidak hanya menjiplakku, tapi dia juga berbalik menuduhku. Apa? Plagiarisme. Ketua Du, aku tidak menjiplak. Ini karyaku. Silakan lihat. Kreativitas dan kemiripan adalah hal biasa di dunia desain. Seperti ini, kalian masing-masing ambil karya kalian keluar untuk dilihat semua orang. Permisi, staf. Ini karyaku. Namanya adalah Cirque du Soleil. Sama seperti namanya, aku menggunakan elemen neoplasik dikombinasikan dengan pertunjukan sirkus tradisional, mengintegrasikan elemen-elemen tersebut satu sama lain, dan inspirasi yang dihasilkan. Ayah, lihat. Dia menjiplakku. Ini dan draft desainku persis sama. Seperti yang bisa kalian lihat, kedua karya ini terlihat sangat mirip bagi kami. Tapi inti desainnya punya kelebihan masing-masing. Pertama-tama, karya Xiaoman memberi kita kesan kemewahan tanpa batas. Meskipun karya Tang Mujun juga memberi kita kesan kemewahan. Tapi, kontrol Tang Mujun terhadap detail dan pilihan kain lebih dekat dengan tema. Kita bisa lihat bahwa karya Tang Mujun bahkan lebih baik. Jati cerita di baliknya begitu besar. Sepertinya kemampuan kita terlalu dangkal. Tepat sekali. Kalau bukan karena Ketua Dou, aku benar-benar akan mengira itu plagiat. Ayah, jati maksudmu? Aku menjiplaknya. Tidak ada plagiarisme. Intinya benar-benar berbeda. Ayah malah membantu orang luar berbicara. Aku adalah putri kandungmu. Dan kompetisi ini milik perusahaan kita yang mengadakan. Kalau aku tidak menang kejuaraan, siapa lagi? Cukup. Ini semua keluarga dimanjakan olehmu. The film Ayah. was translated and narrated Ayah by M memukulku. Media. Sejak kecil, ayah ketat padaku. Tapi ayah tidak pernah memukulku sebelumnya. Tapi hari ini, ayah tidak hanya tidak membantuku. Ayah bahkan memukulku demi dia. Ayah memukulku. Ayah, tua. Nona hanya berbicara tanpa berpikir sejenak. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Ayah sama sekali tidak mencintaiku. Sejak kecil, ayah selalu dingin padaku. Ayah tidak sebaik pamanmu padaku. Nora, hati-hati dengan perkataan dan tindakanmu. Ini semua karenamu. Kalau bukan karenamu, bagaimana bisa jati begini? Seorang penjual ikan bau.
Kamu dari lapisan bawah masyarakat. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Kamu, Benar, Nona Du. Kau berasal dari keluarga bangsawan, tapi kau salah. Latar belakang seseorang tidak menentukan kebangsawanan. Kebangsawanan bergantung pada tindakanmu. Dan ini adalah hasil yang kudapatkan melalui kekuatanku sendiri. Ini semua karenamu. Kalau bukan karenamu, bagaimana ayah bisa tega memukulku? Apa yang kau lakukan? Beri aku. Beri aku. ini keterlaluan. Tunggu apa lagi? Cepat pisahkan mereka. Nora, Nora, Cukup. Tuan. Nona sepertinya terluka karena jatuh. Tolong pergi dan lihatlah. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu untuk mengoleskan obat. Xiao Jun, terjadi sesuatu yang buruk. Kamu di mana? Cepat datang ke rumah sakit. Ibumu mengalami sesuatu. Apa? Aku akan segera ke sana. Kamu pulih dengan baik. Teruslah beristirahat sebentar. Ya, terima kasih dokter. Ibu tadi mau memberitahu saya. Apa itu? Xiao Jun, apa yang ibu akan beritahukan padamu? Selanjutnya, dengarkan baik-baik. Ini tentang latar belakangmu. Latar belakang saya. Baiklah, Xiao Jun. Sebenarnya ayah kandungmu adalah Presiden Grup Hongguan, Dao Hanfeng. Apa? Ibu, apa yang ibu katakan? Itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Ibu dulu. Saat ibu mengandungmu, ibu sedang bersiap untuk menikah dengannya. Tapi ibu tidak menyangka, dia menerima pernikahan keluarga. Dengan putri sulung keluarga ke Wengxin. Mereka menikah. Setelah ibu pergi, kembali ke desa untuk melahirkan. Selama lebih dari 20 tahun, ibu dan putriku aman dan sehat. Hidup dengan tenang. Nasib mempermainkan orang. 2 orang. Itu sudah bertemu. Kalau begitu dia tahu, kalau saya putrinya, makanya dia begitu memperhatikan saya. Tidak. Dia mungkin belum tahu. Tapi, dia seharusnya sudah menyadari sesuatu. Xiao Jun, kecelakaan mobil ibu The kali film ini was translated pasti bukan and kecelakaan. narrated by M Sudah Media. waktunya bagimu dan ayahmu untuk saling mengakui. Tapi ibu, saya hanya ingin bersama ibu. Saya tidak mau mengakui ayah kayak manapun. Saya tidak mau berpisah dari ibu. Xiao Jun, ke Wengxin itu. Dia bukan orang baik. Hanya dengan mengakui ayahmu, dia bisa menjamin keselamatanmu. Ibu akan menjaga diri baik-baik. Xiao Jun, cincin ini adalah saat ayahmu dan ibu sedang jatuh cinta. Tanda mata yang dia berikan padaku. Simpan baik-baik. Pergi dan akui ayahmu. Tapi ibu, tidak ada tapi. Xiao Jun, kali ini, kamu harus mendengarkan ibu. Kalau tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Xiao Jun, ibu tahu, kamu tidak bisa langsung menerimanya. Maafkan ibu, ini semua salah ibu. Ibu seharusnya tidak merahasiakannya darimu. Ya, ibu. Mengerti. Kalau begitu ibu istirahat dulu. Saya akan pergi membelikan ibu sesuatu untuk dimakan. Baik. Ibu. Ibu-ibu benar-benar harus baik-baik saja. Ibu, anggota keluarga silakan tunggu di luar. Kami akan melakukan yang terbaik. Ibu.
Mujun. Gu Xiexio. Aku datang ke rumah sakit untuk melihat ada apa-apa yang terjadi. Ibu saya dia. Tidak apa-apa, Bibi akan baik-baik saja. Kenapa kamu berdiri di sana? Apa kamu perlu aku yang mengelap untukmu? Bibi akan baik-baik saja. Jika kamu sedih, kamu bisa bersandar di bahuku. Terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Apakah berhasil? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, Nona Muda. Terimalah belasungkawa kami. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tadi dia baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu. Ibu. Saya ingat jelas sebelum saya pergi. Dia baik-baik saja. Saya hanya pergi membeli makanan. Ini memang aneh. Pasti dalam waktu singkat, detak jantungnya turun drastis. Terlebih lagi, selama operasi, kami mendeteksi di tubuhnya sejenis obat yang dapat menyebabkan shock cepat. Rumah sakit biasa dilarang menggunakannya. Seseorang sengaja melakukannya. Ya, ada orang aneh. Dokter, apakah rumah sakit Anda punya staf dengan tato di tangan kanan? Staf medis rumah sakit kami tidak diizinkan memiliki tato. Itu tidak benar. Saya jelas melihat seorang dokter dengan tato di tangan kanannya keluar dari kamar ibu saya. Nona Muda, kami memahami perasaan Anda. Jangan terlalu dipikirkan. Terimalah belasungkawa kami. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Xixiu, Tuan Muda Gu. Bisakah saya meminta bantuan Anda? Bantu saya dengan sesuatu. Saya ingin mencari tahu kebenaran tentang kematian ibu saya. Apa? Saya mohon pada Anda, kematian ibu saya pasti bukan kecelakaan. Seseorang sengaja mencelakainya. Saya harus menemukan orang ini. Saya mohon Anda membantu saya menyelidiki. Bahkan jika saya harus bekerja seperti budak, saya bersedia. Siapa yang memintamu menjadi budak? Aku akan membantumu mendapatkan rekaman pengawasan. Terima kasih. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, ini rekaman pengawasannya yang Anda minta. Itu dia. Apa? Kamu mengenalnya? Saya tidak mengenalnya. Tapi, dialah yang keluar dari kamar ibuku. Katamu, kalau saja aku menghentikannya saat itu, akankah dia? Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Saat itu aku tidak tahu itu dia. Jangan terpaku pada masa lalu untuk menyalahkan diri sendiri. Tapi, aku selalu merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Benarkah? Aku ingat sekarang. Di tempat parkir rumah sakit, aku melihat seseorang dengan tato yang sama. Di tangannya seperti dia. Cepat sesuaikan pengawasan tempat parkir. Itu dia. Itu dia. Halo, ini aku. Bantu aku memeriksa nomor plat. Lebih cepat lebih baik. Terima kasih. Sama-sama. Kita seharusnya tahu hasilnya besok. Laporan yang Anda minta, Tuan. Laporan tes DNA. Ya. Jualan. Sebenarnya kalian di mana? 25 tahun. Kami sama sekali tidak mendengar kabar darimu. Mungkinkah hari ini kita memang ditakdirkan untuk tidak bertemu? The film was Bagaimana? translated and Ada petunjuk? narrated by M Media. Ditemukan. Tapi, itu adalah mobil yang dilaporkan. Hilang sejak lama. Mereka mungkin datang dengan persiapan. Jadi mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Akan jadi seperti ini. Ibuku biasanya sangat baik. Tidak pernah punya musuh dengan siapapun. Ngomong-ngomong, Xiao Jun, Tuengxin ini, dia bukan orang baik. Dokter juga bilang, saat ibuku sekarat, menggoreskan karakter
Siapa itu? Kita belum bisa sepenuhnya yakin. Setelah aku yakin, aku akan memberitahumu. Terima kasih, Gu Shexio. Baiklah, kalau begitu. Aku akan ambil hangguan ini. Halo semuanya. Aku Tang Mujun yang baru. Ibu tahu kamu. Kamu adalah pemenang juara pertama kompetisi desain tahun ini. Ibu dengar ketua secara pribadi memberimu penghargaan. Orang-orang sebelumnya tidak mendapatkan perlakuan ini. Nona kopi Anda sudah datang. Hari pertama kerja. Aku memesan kopi untuk semua orang. Ambil sana. Kenapa tidak ada yang tersisa? Lihat ingatanku yang buruk. Kukira ibumu sudah tiada. Setidaknya biarkan dia melewati hari ke-7. Aku tidak menyangka. Kamu benar-benar berbakti. Apa maksudmu? Itu tidak berarti apa-apa. Hanya berkata. Katakan padaku, seseorang sepertimu bisa dianggap anak haram. Aku anak haram? Nona Do, kenapa kamu begitu yakin? Kalau kamu bukan anak haram, apa maksudmu? Cara mereka berdua berbicara, seperti sedang bertengkar, membuat Nona muda tersinggung. Kalau menurutku, Tang Mujun ini benar-benar berakting. Penampilan ini tidak tahu harus menunjukkan kepada siapa. Aku hanya bercanda. Sekarang kamu di sini di perusahaan. Kalau begitu bekerjalah dengan giat. Mari kita lakukan seperti itu. Kopi saya untukmu. Dicampur alkohol? Nona Do, apa kamu tidak bosan dengan trik murahan seperti ini? Jelas karena kamu tidak menangkapnya. Membuatnya seolah-olah itu salahku. Membuat kantor begitu kotor. Kamu memotori tasku. Hanya tas lusuh. Kelihatannya juga tidak terlalu berharga. Aku akan menggantinya untukmu. Tas butut. Aku tidak mau uang. Aku mau kamu minta maaf, Tang Mujun. Tas lusuh. Biarkan aku meminta maaf padamu. Kau gila. Minta maaf, Tang Mujun dengan tas lusuh. Kelihatannya hanya bernilai beberapa puluh yuan. Seperti ini, aku akan mengganti 1.000 untukmu. Apa itu tidak cukup? Apa hanya uang yang kamu lihat? Tas ini dibuatkan oleh ibuku untukku. Dia di mataku. Tak ternilai harganya. Lepaskan aku. Kau menyakitiku. Ibumu yang penjual ikan. Barang-barang yang dia buat mungkin juga berbau amis. Untung saja kotor. Kau bisa menggantinya dengan tas tanpa bau itu. Kamu tidak boleh bicara tentang ibuku. Kamu minta maaf padaku. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Kau The menyakitiku. film was Lepaskan. translated and Minta narrated maaf. by M Media. Maaf, aku salah. Apa begitu? Hanya tas lusuh. Gila. Ada yang salah di kepalanya. Dia aneh saja. Xiaoman kemari. Bicara. Kopi yang mengenai Tang Mujun. Apa yang terjadi? Kopi apa, ayah? Masih berpura-pura. Aku sudah bertanya pada rekan-rekan di Departemen Desain. Pertengkaran yang baru saja kalian alami. Kamu menumpahkan kopi pada seseorang. Ayah. Aku hanya ceroboh. Jelas-jelas Tang Mujun. Yang ada yang salah dengannya. Bukankah hanya membuat tas lusuhnya kotor? Kenapa dia begitu tidak masuk akal? Coba, aku rasa kamu sengaja melakukannya. Mau ditaruh di mana mukaku? Apa kamu mencoba memberitahu semua orang di perusahaan bahwa putriku Putri Du Hanfeng memimpin di perusahaan dengan perundungan di tempat kerja ini? Ayah. Aku putri kandungmu. Kenapa kamu tidak memperlakukan aku berbeda? Kompetisi juga. Semua orang bisa lihat bahwa kamu lebih baik dari Tang Mujun. Kamu bersikeras mengatakan dia berbeda. Aku jelas juga sangat bagus. Kenapa dia nomor 1? Hanya karena kamu putri tunggalku. Aku justru semakin tidak ingin kamu menempuh jalan yang salah. Kamu pikir kali ini
Para juri kompetisi tidak bisa melihat trik kecilmu. Mereka semua memberiku muka. Itu sebabnya mereka tidak membongkarmu. Alasan aku mengatakan itu sepenuhnya untuk menyelamatkan mukamu. Tapi, Aku tidak pernah menyangka bahwa aku benar-benar akan melahirkan putri sebodoh itu. Pulanglah ke rumah. Renungkan dirimu. Ibu? Manjain, bukankah seharusnya kamu berada di departemen desain sekarang? Kenapa kamu lari ke sini ke ibu? Apa yang terjadi di sini? Siapa yang memprovokasi Manji kita? Ibu? Ayah dia memarahiku lagi. Ayahmu? Kenapa? Kenapa dia memarahimu? Hari ini aku tidak sengaja menumpahkan kopi ke seorang rekan kerja. Ayahku bersikeras bahwa aku yang memimpin untuk menargetkannya. Jadi dia memberiku omelan yang bagus dan mengusirku. Rekan kerja yang kamu bicarakan ini, jangan-jangan Tang Mujun kan? Itu dia. Ayahku selalu memihaknya. Ibu, menurutmu, ayah mungkin punya anak haram di luar? Omong kosong. Kamu adalah satu-satunya putri yang ayahmu punya. Lalu kenapa? Ayahku sama sekali tidak mencintaiku. Ayah temanku sangat menyayangi putrinya tanpa henti. Hanya ayahku yang galak padaku. Dari kecil sampai dewasa, dia tidak pernah peduli padaku. Ayahmu bagaimanapun juga adalah ketua dari perusahaan besar. Jangan menangis. Ibu, nanti ibu akan mengajakmu keluar untuk melampiaskan amarahmu. Ibu yang terbaik. Sudah dengar, istri ketua akan datang untuk memeriksa perusahaan sore ini. Jika departemen berkinerja baik, akan ada bonus tambahan. Benarkah? Kalau begitu kita harus tampil baik. Kewengsin datang. Ini kesempatan bagus untuk bertemu dengan Nyonya Du ini lebih dulu. Semuanya jangan gugup. Kami hanya di sini untuk The film was melihat-lihat. translated and narrated by Duduk. M-Media. Ibu, itu dia. Jadi kamu adalah juara kompetisi ini, Tang Mujun. Bekerja keraslah. Kemana mereka membawa tas-tas itu? Kalung berlian jutaan dolar milik istri ketua hilang. Kami membawa tas-tas untuk memeriksanya satu persatu di lobi. Kalungnya hilang. Ini tasmu. Aku akan bantu membawanya. Kamu sebaiknya cepat pergi, atau kamu akan lebih mencurigakan jika terlambat. Baiklah, terima kasih. Semua orang bermasalah. Kalian adalah kelompok terakhir. Saya harap semua orang akan bekerja sama. Setelah pemeriksaan, perusahaan akan memberikan kompensasi kepada kalian. Ada foto aku dan ibuku di dalam tas. Aku tidak boleh membiarkan Kongmengxin menemukannya. Tang Mujun, kenapa kau tidak datang untuk pemeriksaan? Kau memegang tasmu dengan sangat gugup. Mungkinkah kau pencurinya? Tidak. Kalau begitu datanglah untuk pemeriksaan. Tidak mungkin. Kalau begitu kau pasti merasa bersalah. Ibu, itu dia. Selidiki dia. Tidak boleh, kamu tidak punya hak untuk menggeledah barang-barangku. Kalau begitu artinya, itu kamu. Aku kira kamu adalah orang yang sangat berintegritas. Aku tidak menyangka. Seseorang dari tempat kecil sepertimu. Itu hanya berpikiran sempit. Tangan dan kaki kotor. Kalungku bernilai 1 juta. Cukup untuk membuatmu dipenjara beberapa tahun. Bukan aku. Tunggu apa lagi? Cepat bawa dia ke kantor polisi. Bukan aku, sungguh bukan aku. Apa yang terjadi? Ayah, Tang Mujun mencuri kalung berlian ibunya, senilai jutaan dolar. Dan sekarang dia masih menolak mengakuinya. Keluarlah dan periksa tasnya. Jelas dia merasa bersalah. Ayah, kau benar-benar salah menilainya sebelumnya. Apel, apakah ada kesalahpahaman? Aduh, kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Sekarang buktinya sudah jelas. Kamu jangan ikut campur. Serahkan saja pada polisi.
Ayo pergi. Bukan aku, sungguh bukan aku. Aku melakukannya untuk membalas dendam ibuku. Bagaimanapun juga aku tidak bisa dikeluarkan dari perusahaan Do Hanfen. Kalian membunuh Tang Zulan, sekarang bahkan putrinya. Kalian tidak akan lepaskan. Benar. Cincin ini. Aku tahu aku tidak akan salah. Nah, aku akhirnya menemukanmu. Ketua Do, jenazah ibuku belum dingin. Dan sekarang kamu bahkan ingin menghancurkan putrinya sepenuhnya. Apa maksudmu hancurkan sepenuhnya? Apa yang kamu bicarakan? Sejak kamu datang ke rumah sakit, ibuku meninggal. Kenapa kamu begitu kejam? Ada apa, Ayah? Do Hanfeng, lebih baik kau memberiku penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Ini semua adalah perbuatanmu? Kamu paling tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Saya pikir kamu tahu betul. Apa artinya ini? Bukankah kita mencari kalung itu? Bagaimanapun juga, entah kamu mencari kalung atau tidak, itu bukan urusanku. Apalagi mencurinya. Diberikan ke saya pun, saya masih merasa jijik. Anak yang baik. Ayah percaya padamu. Kau memanggilku Ayah. Apa maksudmu? Tang Mujun, wanita keji ini. Saat seperti ini, kau masih mencoba membangun hubungan sembarangan. Xiaoman, Manji, perhatikan sikapmu. Karena kamu bilang tidak mencurinya. Lalu kenapa kamu tidak keluarkan tasmu dan tunjukkan pada semua orang? Apa ini? Bukan aku. Do Manji, kamu seharusnya tahu bagaimana kalung ini dimasukkan ke dalam tasku, Tang Mujun. Buktinya sudah jelas. Dan kau masih keras kepala. Ngomong-ngomong, ini tas yang diberikan Xiao Jing padaku. Dia seharusnya tahu bahwa tidak ada kalung di dalam tasku. Siapa tahu kalian bersekongkol. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, kita akan tahu jika kita periksa rekaman pengawas. ya, mari kita dapatkan pengawasan latar belakang. Dan lihat apakah itu nyata. Sekarang kita sudah menemukannya. Tidak perlu membuat keributan besar. Anggap saja kali ini kamu beruntung. Ibu kau mau kemana? Tunggu aku. Anak, ayo kita ke sana dan bicara. Anak, selama 22 tahun terakhir ini, aku tak pernah menyerah mencarimu. Hari ini aku akhirnya bisa menjagamu. Di sampingku. Apa kamu tahu? Bagaimana keadaan ibumu selama 22 tahun terakhir ini? Dia tidak pernah punya satu hari pun yang baik. Dia sudah tiada. Anak, aku benar-benar telah mencarimu. Aku tidak menyangka ibumu telah meninggal dunia. Kamu masih berpura-pura di sini. Hari itu, setelah kamu mengunjungi ibuku, dia dibunuh oleh orang misterius. Apa? Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti ibumu? Adapun orang misterius yang kamu sebutkan, saya akan menyelidikinya secara menyeluruh. Bukankah karena kamu menganggap kami noda? Sehingga kamu ingin melenyapkan kami. Bagaimana itu bisa terjadi? Ibumu dan aku saling jatuh cinta. Dan kami akan segera menikah. Aku tidak menyangka keluarga untuk mengancam saya dengan kepentingan keluarga. Aku tidak punya pilihan lain. Tapi untuk menikahi putri tertua dari keluarga Wengxin memanfaatkan studiku di luar negeri untuk memaksa ibumu pergi. Selama bertahun-tahun, aku merasa sangat bersalah. Jika aku tidak pergi ke luar negeri saat itu, hal-hal ini tidak akan terjadi. Mungkinkah aku salah? Apakah Do Hanfen dan Wengxin tidak dalam kelompok yang sama? Aku akan meredakan hubungan dulu dan menyelidiki perlahan. Maaf, saya terlalu emosional. Tadi saya terlalu emosional tadi. Dan sikap saya buruk. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kematian ibumu adalah pukulan besar bagimu. Mulai sekarang, ayah akan mencintaimu. Ayah? Ya, ayah akan mencintaimu.
Aku tidak menyangka, itulah yang terjadi 22 tahun yang lalu. Akan menjadi perpisahan terakhir. Anak, pulang hari ini dan berkemas. Pindah ke rumah kita. Baiklah. Hanya dengan masuk ke keluarga Dul, saya akan punya kesempatan menemukan pembunuhnya. Ayahmu adalah Du Hanfeng. Ya, Bagus. Aku membantumu dengan sepenuh hati, dan kamu menyembunyikannya dariku begitu lama. saya tidak tahu lebih awal darimu. Tapi dengan begini, ini juga memudahkan penyelidikan saya selanjutnya. Apa kamu tahu siapa itu? Saya hanya menebak. Di dunia ini, satu-satunya yang mungkin punya dendam pada ibu saya adalah keluarga Dul. Nyonya Du itu. Aku dengar. Yang satu itu bukan orang baik. Tapi, ada masalah. Kamu bisa menghubungiku kapan saja. Gu Xiexio. Terima kasih. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka mulai sekarang, buatkan aku setelannya secara pribadi. Baiklah, tapi yang ini akan saya kembalikan padamu kali ini. Pakaianmu yang ini, saya lupa membawakannya sendiri untukmu. Jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kamu bilang di telepon, kamu ingin The memberitahuku film was tentang apa itu? translated and narrated by Aku akan M pergi ke luar Media. negeri. Pergi ke luar negeri benarkah? Sebenarnya sebelumnya, aku juga tidak sebandel ini. Di tahun kedua SMA orang tuaku bercerai. Ibuku menikah lagi. Ayahku sibuk mengelola perusahaan, jadi aku sengaja memberontak, ingin menarik perhatian mereka. Jadi lambat laun aku menjadi seperti ini. Saya tidak menyangka orang yang tanpa beban dan kekhawatiran, seorang tuan muda kaya, akan punya masa lalu seperti itu. Aku bukan tuan muda sembarangan. Tapi sejak aku bertemu denganmu, aku menemukan bahwa kamu memiliki kekuatan dalam dirimu, seperti benih yang mati-matian mencoba merangkak keluar dari tanah. Jadi, aku pikir aku seharusnya juga mengubah cara hidupku. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan ini padaku? Jadi, apakah kamu mau mempertimbangkan pergi ke luar negeri bersamaku? Baiklah, saya juga pergi ke luar negeri. Benarkah? Ya, sebenarnya saya awalnya juga ingin bicara denganmu tentang ini. Karena kamu juga mau pergi ke luar negeri. Kalau begitu ayo pergi bersama. Kalau begitu sepakat, tidak boleh menarik kembali. Ayah, kenapa anak haram itu bisa pergi ke universitas, top di luar negeri? Aku jelas juga sangat berprestasi. Tidak bisakah kau mengirimku ke sana juga? Ke sana juga. Xiaojun pergi karena dia mengandalkan kemampuan sejatinya sendiri untuk memenangkan kejuaraan. Kalau kamu juga mau pergi, menangkan kejuaraan. Lagi pula, sudah kubilang sebelumnya, kamu harus memanggilnya kakak. Ayah, Manji, apa yang kalian berdua perdebatkan? Pagi-pagi begini, bukankah ibu sudah bilang? Jangan marah pada ayahmu. Ibu, ayah hanya pilih kasih. Nora, Nyonya juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Bukankah yang kau lakukan hanya menyoroti bahwa anak haram itu lebih masuk akal? Jadi, kau harus mengendalikan emosimu. Apa hebatnya itu? Aku akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dao Hanfeng, jika kamu tidak baik jangan salahkan aku jika tidak adil. Nyonya, apa perintah Anda? Pergi. Masukkan ini ke makanannya setiap hari. Ya. Sudah waktunya Tuan makan. Sepertinya tubuhku semakin buruk setiap hari. 2 tahun kemudian, Ibu, saya pulang. Tuan mudaku, apa rencanamu selanjutnya? ayahku cukup puas dengan penampilanku beberapa tahun terakhir ini. Berencana agar aku mewarisi bisnis keluarga. Kalau begitu saya ucapkan selamat sebelumnya kepada ketuaku. Karir yang sukses, jangan lupakan saya nanti. Sungguh Lukon, ingatanku tidak seburuk itu. Mobil saya sudah sampai. Kalau begitu saya kembali dulu. Baiklah. Sampai jumpa lain kali. Bukankah dia mencuri kalung 2 tahun lalu dan diusir? Bagaimana situasinya? Mencuri milik istri ketua. Barang-barang masih bisa kembali. Halo semuanya, saya direktur baru divisi kedua, Tang Mujun.
Direktur Divisi Kedua. Kapan ini terjadi? Aku Direktur Divisi Pertama. Kenapa aku tidak tahu? Ketua sendiri yang menunjuk saya. Kenapa ayahku bahkan tidak memberitahuku? Tang Mujun, kenapa begitu kau kembali? Kau menjadi Direktur Divisi Pertama. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Tepat sekali. Aku takut dia menggunakan cara yang tidak terhormat. Bagaimana kamu bisa masuk sebagai Direktur Divisi 2? Pertama-tama, saya pergi ke luar negeri 2 tahun terakhir ini. Saya tidak dipecat. Kedua, pencurian kalung yang kau bicarakan itu adalah tuduhan palsu. Terakhir, posisiku ini didapatkan melalui kerjaku. Karya apa yang kau punya? Kenapa aku belum melihatnya? Aku sudah di sini 2 tahun. Aku belum pernah mendengar ada karya yang dirancang oleh Tang Mujun. Di dinding ini, bukankah itu karyaku? Tang Mujun, apa kau bilang bahwa di papan peringkat ini ada karyamu? Ya. Tang Mujun, apa kau tahu apa arti papan peringkat ini? Bahkan aku hanya punya 2 karya yang bisa dipajang di sana. Daftar ini adalah daftar kehormatan internal Hongguan, diperbarui setahun sekali. Yang biasanya masuk daftar adalah semua juara penjualan. Tapi di daftar ini, aku tidak melihat nama Tang Mujun. Tang Mujun, apa kau dengar itu? Di daftar ini, tidak ada namamu. Jangan hanya mencari alasan dan mencoba menipu kami. Namaku ada di sana. Tang Mujun, kami tidak buta, tidak punya karya, bukan sesuatu yang memalukan. Kau tidak perlu berbohong. Dengan begitu, kita semua hanya akan semakin meremehkanmu. Ku dengar dia masuk sebagai pemenang juara pertama kompetisi Hongguan. Aku tidak menyangka dia orang seperti ini. Siapa tahu juara pertama ini apakah disalin olehnya? Baiklah, jika kalian tidak percaya padaku semuanya, kemarilah dan lihat bersamaku. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo kita lihat. Ini adalah karyaku. 2 set ini adalah karya yang dikirim oleh desainer asing. Karya yang dikirim. Kau memanfaatkan ketidakhadiran mereka dan mengklaim karya orang lain. Terima kasih kepada ketua, karena begitu mempercayaimu. Aku tidak memalsukannya. Cher adalah nama Inggrisku. Apa yang kau katakan? Kau adalah Cher. Jika kau tidak percaya padaku, aku punya naskahnya di sini. The film was translated and narrated by M. Bagaimana Media. mungkin? Bagaimana bisa kau adalah Cher? Jika kau masih tidak percaya padaku, kau bisa memeriksa arsipnya. Ada draft desain cadangan di sana, dengan namaku di atasnya. Tapi kenapa? Ayah tidak pernah memberitahuku. 2 teratas itu kau. Baiklah, sekarang aku adalah Menteri Divisi Kedua. Apakah ada yang punya pendapat lain? Ayo bekerja. Ayah, ini adalah beberapa desain yang telah kulakukan di luar negeri selama bertahun-tahun. Beberapa bahkan telah memenangkan beberapa penghargaan kecil. Sangat bagus, sangat bagus. Gaya desainmu saat ini sangat berkelas dan unik. Memiliki pembawaan seorang master. Xiao Yun, kamu sudah bekerja keras 2 tahun terakhir ini. Ayah, aku tidak mengecewakanmu kan? Tentu saja tidak. Mulai sekarang kamu akan menjadi Menteri Divisi Kedua. Ayah masih mengandalkanmu untuk membawa Hongguan ke panggung internasional. Ayah, ada apa? Bukan apa-apa. Aku hanya terlalu lelah 2 hari terakhir ini. Aku semakin tua jadi ada beberapa masalah kesehatan kecil. Sekarang setelah kamu kembali, ayah mengandalkan untuk segera pensiun. Kalau begitu aku harus bekerja keras. Ngomong-ngomong sekarang setelah kamu kembali, kurasa, mari kita adakan pesta penyambutan kepulangan. Ayah, bukankah ada kompetisi nasional sebentar lagi? Aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi itu sebelum pesta penyambutan. Tidak perlu terburu-buru, kompetisi ini masih lebih dari sebulan lagi. Kesehatan ayah tidak sebaik dulu. Dengarkan saja ayah, dan adakan pesta penyambutan kepulangan. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan ayah. Mengapa Nona Sulung tidak senang? Semua ini gara-gara anak haram itu. Bukankah Tang Mujun akan ke luar negeri? Ibu dia kembali. Tidak hanya itu, dia juga orang itu di perusahaan kita yang telah mendominasi papan peringkat selama beberapa tahun. Desainer asing itu. Apa? Ayah menyembunyikannya dariku. Membuatku sangat kehilangan muka di depannya hari ini. Tidak apa-apa, Manji. Bukankah kamu akan ikut kompetisi nasional bulan depan itu? Dia mungkin juga akan ikut. Kalahkan dia nanti. Lega rasanya. Benar. Nona Sulung pasti akan menang melawannya. Kompetisi desain ini dan penjualan pakaian siap pakai berbeda. Benar. Tuan sudah kembali. Ayah kau kembali. Ayah kau kembali. Kau orang luar. Apa yang kau lakukan di rumahku? Ini juga rumahku. Kenapa aku tidak bisa kembali? Kau. Lupakan saja. Kenapa kau menatapku seperti itu?
Biar kukatakan padamu, meskipun kau sekarang adalah kepala divisi kedua, aku Dou Manci akan melampauimu. Desainku tidak lebih buruk darimu. Di tangga penjualan Hongguan, itu juga sangat populer. Xiaoman, itu hal yang bagus, bahwa kamu ambisius. Tapi kakakmu baru saja pulang. Biarkan keluarga kita makan dengan tenang. Siapa yang berkeluarga dengannya? Tepat sekali. Aku tidak akan pernah duduk semeja dan berbagi makanan dengan putri nyonya simpanan itu. Menurutku Xiaoman, ini semua ibumu yang mengajarimu itu. Ayah, apa yang kau bicarakan? Jadi ini semua salahku. Xiaojun, cepat makan. Xiaojun, aku dengar bahwa kamu dan grup Gu Shexiu, berhubungan baik. Ayah, kami hanya teman sekelas. Jangan gugup. Ayah hanya bertanya. Keluarga Gu punya fondasi yang kuat. Kalau kamu berkencan dengannya, itu akan sangat membantumu. Ayah, kami benar-benar hanya teman sekelas biasa. Ya, teman sekelas biasa. Ayah, kenapa begitu dia kembali? Kau tidak peduli padaku lagi. Dan fakta bahwa dia adalah Cher, kenapa kau menyembunyikannya dariku? Kalau aku memberitahumu, apakah kamu akan bisa tenang dan mendesain? Baiklah. Besok, aku ingin memberimu Jun pesta penyambutan kepulangan. Mengumumkan bahwa Mujun adalah nona tertua dari keluarga Duku. Apa? Aku tidak setuju membiarkan putri haram ini masuk. Tidak mungkin. Aku memberitahumu. Bukan meminta pendapatmu. Juga, kalian berdua tidak boleh tidak hadir besok. Hadirin sekalian, terima kasih karena telah menghadiri pesta penyambutan kepulangan putriku. Ketua Do Anda terlalu baik. Dua putri Anda, keduanya adalah bintang yang sedang naik daun di dunia desain. Ini sungguh membahagiakan. Benar Ketua Do, mengapa Anda tidak membiarkan putri-putri Anda datang dan biarkan semua orang melihat? Baiklah. Xiaojun, kemarilah. Hadirin, ini putriku yang hilang selama bertahun-tahun, Tang Mujun. Ayah, Seperti yang diharapkan dari putri Ketua Gu. Tidak hanya kemampuannya luar biasa, penampilannya juga papan atas. Nona Tang, aku adalah penggemar setiamu. Menantikan karya barumu. terima kasih atas apresiasi Tuan Muda Gu. Benar, hari ini selain mengadakan pesta, kami juga telah menyiapkan beberapa yang didesain sendiri olehku. Beberapa pakaian, jika Anda tertarik. Setelah perjamuan, semua orang bisa tinggal dan melihat-lihat. Itu bagus. Pesta penyambutan kepulangan ini dan pemilihan produk awal. Baiklah. Pesta dimulai. Semuanya, mari bersenang-senang. Apakah kamu kelaparan? Bersosialisasi lebih melelahkan dari yang kukira. Jangan hanya makan itu. Makanlah buah. Kamu mau kemana? Paman, apakah Anda memanggil saya? Apa yang kau lakukan di sini hari ini? Apa kau tahu jika kita ketahuan? Kita tamat. Paman jangan khawatir. Ketika saya pergi ke rumah sakit hari itu, saya menyamar. Saya juga mengurus mobil yang menabrak seseorang. Gadis kecil itu, yang berdiri di depan saya sekarang, dia tidak akan mengenali saya. Tetap saja kau harus berhati-hati. Benar. Apa yang kau lakukan di sini? Paman, saya kalah taruhan lagi. Pinjami saya uang lagi. Tang Mujun, apa yang kamu lihat? The film was translated and narrated by M Media. Itu dia. Paman saya mohon. Bantu saya kali ini saja ya. Sudah berapa kali ini? Paman saya bersumpah. Saya bersumpah. Ini pasti yang terakhir kalinya. Lagi pula, saya sudah melakukan banyak hal untuk Anda. Begitu banyak hal. Kita bisa dibilang berada di perahu yang sama bukan? Apa kau mengancamku? Tidak. Saya tidak berani paman.
Saya tidak berani. Saya hanya takut kalau saya benar-benar terdorong ke titik keputusasaan dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan. Terakhir kali. Terima kasih, Paman. Apa yang mereka bisikan? Apa yang mereka katakan? Jaraknya sangat jauh. Aku juga tidak bisa mendengarnya. Aku hanya bisa mendengar sepenggal-sepenggal. Mendengar beberapa, tapi aku bisa yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Tunggu jadi kepala pelayan lu. Jadi kepala pelayan Lu dan Kwengsin bersekongkol. Apa yang terjadi saat itu direncanakan oleh keluarga mereka. Itu tidak ada hubungannya. Jadi, sama sekali dengan ayahku. Selama kita menangkap orang itu tadi, kita akan punya bukti. Benar. Bagus-bagus. Baiklah. Bajumu ditarik. Aku tidak. Biar ku tunjukkan sesuatu padamu. Ini adalah Sebuah hadiah yang kusiapkan untukmu. sapu tangan. Berikan tanganmu. Tiup sapu tangan itu. Bagaimana kau bisa mengeluarkan itu? Lupakan itu. Cobalah. Cantik sekali. Aku akan memakaikannya untukmu. Kenapa kamu melihatku? Apakah ada makanan di wajahku? Kenapa kau tiba-tiba memberiku hadiah semahal ini? Aku hanya ingin memberikannya padamu. Lagi pula, hari ini adalah perjamuan kepulanganmu. Kalau begitu bantu aku memakainya. Maafkan aku. Sudah terpasang. Pasang. Sedang berlangsung. Gu Shixiu, kau tersipu. Pendingin udaranya panas. Kalau begitu ayah kita kembali dulu. Memenangkan penghargaan memang berbeda. Semua orang di Universitas Chan menunggumu. Xiaojun, kamu pergi kemana? Aku baru saja pergi ke kamar kecil. Baiklah. Hari ini adalah jamuan kepulanganmu. Kamu datang dan beri hormat. Baiklah. Semuanya. Terima kasih banyak telah menghadiri perjamuan ini. Setelah perjamuan, Hongguan akan memberikan setiap tamu, memberikan souvenir. Terakhir, terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Ayah, ada apa? Ayah, haruskah kita pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa, hanya masalah lama. Saya hanya perlu pulang dan minum obat. Selamat datang semuanya di kompetisi mode nasional. Kenapa aku tidak melihatmu gugup? Karena aku percaya diri. Hari ini, aku pasti akan memenangkanmu. Halo. Selanjutnya mari sambut Dou Manji untuk membawakan karyanya. Halo para juri, karyaku adalah mimpi waktu. Inspirasi desain saya adalah jeruk penuh vitalitas. Hitam tak berujung, jeruk yang menyala. Tertarik ke dalam mimpi waktu dan ruang. Penuh gairah dan kesegaran. Pantas saja dia adalah Putri Raja Mode. Kumpulan karya ini yang paling memuaskan yang pernah saya lihat. Benar-benar berbakat. Sesuatu terjadi pada karyamu. Apa? Bagaimana situasinya? Dikatakan bahwa seorang staf tidak sengaja menumpahkan kopi di atasnya. 9 poin. 9 poin. 8 poin. Pergi ke belakang panggung. Ini. Hampir setiap bagian ada sedikit noda.
Ini jelas disengaja. Periksa nanti. Sekarang cari cara. Bagaimana caranya naik panggung untuk kompetisi? Kenapa tidak? Aku akan meminta seseorang untuk membawakan karyamu sebelumnya ke sini. Tidak mungkin. Sekarang tidak ada cukup waktu. Berapa lama lagi sebelum aku naik panggung? Ada 5 kontestan lagi di depanmu, sekitar 1 jam. Aku tidak tahu apakah ada cukup waktu. Kita coba saja dulu. Pergi ke mobil dan bantu aku ambilkan alat-alatnya. Baiklah. Baik. Tang Mujun, giliranmu untuk tampil. Apa yang harus dilakukan? Bisakah kita menyelesaikannya? Pakaian ini bagus. Belum pernah dilihat sebelumnya. Estetika desainernya, pandangannya sangat unik. Memang menyegarkan. Halo para juri, karya desainku disebut Revolving Door. Konsep desainku adalah untuk menciptakan di Zuiwen, sebuah alam semesta paralel. Alam semesta paralel ini, suatu hari, efek dari mekanika kuantum, membuka sebuah garis waktu. Garis waktu ini, di ruang dan waktu paralel, dunia fisik, jatuh di sebuah kastil. Ini adalah undangan dari umat manusia. Selanjutnya, petualangan ini perlahan terbuka. Inspirasi desainku. Desain ini sangat bagus, idenya cukup baru. Ini sangat bagus. Nona Tang, desain Anda sangat bagus dan sangat menarik. Saya sangat optimis tentang Anda. Saya juga sangat optimis terhadapmu. Dalam hal desain, ini memang menggugah pikiran. Tapi dalam hal pengerjaan, saya pikir perlu ditingkatkan. Jadi saya hanya bisa memberimu 9 poin. Terima kasih para juri. 9 poin, 9 poin, 10 poin. Ini adalah skor tertinggi sejauh ini. Bisakah Nona Tang mempertahankan posisi pertamanya? Mari kita tunggu dan lihat. Silakan The film sambut was kontestan translated berikutnya. and narrated Sangat by hebat. M-Media. Hebat sekali Gao Shixiu. Aku akhirnya berhasil. Jika ibu bisa melihatnya, dia pasti sangat bangga padaku. Aku sangat bersemangat. Ngomong-ngomong, orang yang menumpahkan kopi itu sudah ditemukan. Benarkah? Pergi dan lihat. Tuan muda, itu petugas kebersihan yang menumpahkan kopi di atas karya Nona Tang. Ketika kami menemukannya, dia berusaha lari. Menurutmu, bagaimana seharusnya kita menanganinya? Siapa yang menyuruhmu merusak karyaku? Dan siapa yang mengirimmu ke sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa kau menangkapku? Kalian ini siapa? Aku beritahu ya. Aku punya masalah jantung. Kenapa kamu menangkapku? Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli kau siapa. Aku dengar. Keluargaku punya seorang playboy yang bertingkah eksentrik. Menurutmu, jika dia bertemu dengan seseorang yang keras kepala sepertimu, apa yang akan dia lakukan? Kau adalah Gu Shixiu. Tuan muda Gu punya temperamen buruk. Jika dia kehilangan kesabarannya, Aku akan bicara. Seorang pria. Dia memberiku 2.000 dan menyuruhku merusak pekerjaanmu saat membersihkan. seperti apa rupa pria itu? Ini tidak baik kan? Apa? Kamu mau mengambil keuntungan dariku? Kebetulan aku punya rekaman pengawasan di sini. Katakan padaku, jika aku menyerahkannya, berapa banyak yang harus kamu bayar? Aku akan bicara. Itu seorang pria. Pria itu menyamar. Aku tidak bisa mengenalinya. Tapi aku ingat. Dia memakai jam tangan mahal. Beronda. Dengan berlian di dalamnya. Baiklah, kamu boleh pergi. Tunggu sebentar, kamu ambil 2.000 dariku. Tuan muda Guwang ini. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Keluar. Kapan Tuan muda Gu menjadi begitu kekurangan uang? Apa yang kamu tahu? Ini adalah apa yang dia dapatkan dari mencelakaimu. Aku tidak akan membiarkannya mengambilnya. Dia barusan cukup ketakutan olehmu. Apa?
Bukankah kamu juga ikut campur barusan? Kamu juga kaki tangan. Aku... Sekarang, waktu kompetisi seharusnya sudah selesai. Kita kembali ke tempat acara dulu. Baiklah. Ini hadiah untukmu. Terima kasih Tuan Muda. Tuan Muda bijaksana. Kompetisi desain mode nasional ini telah berakhir dengan sempurna. Sekarang saya akan mengumumkan juaranya. Dari kompetisi ini, juara kompetisi ini tidak lain adalah desainer pendatang baru dari Hongguan, Tang Mujun. Nona Tang, silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Xiao Jun, selamat atas kemenanganmu di kejuaraan. Mulai sekarang kamu akan menjadi seorang desainer ternama secara nasional. Ayah percaya bahwa kamu akan melangkah ke arena internasional yang lebih besar. Baguslah, aku tidak mengecewakan ayah. Lain kali aku juga bisa memenangkan kejuaraan. Xiaoman sudah sangat bagus. Kamu berhasil masuk 5 besar kali ini. Ayah, apakah itu saja yang kamu miliki? Harapkan dariku. Ayah hanya berharap kamu tidak berlebihan mengejar hal-hal ini. Ingat niat awalmu. Tapi aku juga ingin membantu ayah mengelola perusahaan. Kamu adalah anak ayah. Ayah juga sudah meninggalkanmu 5%. Di masa depan bantu kakakmu. Ayah kembali duluan. Aku ingin kembali ke rumah lama untuk memberitahu ibu kabar baiknya. Itu juga bagus. Kepala pelayan Lu, antarkan Xiao Jun. Ayah, biarkan Gu Shixiu pergi bersamaku. Baiklah. Ayo pergi. Pelayan Lu. Baik, aku sudah mendapatkan hasil tes paternitas. Mengapa kamu begitu cemas sampai kamu menghubungiku? Mujun, cepat ke rumah sakit. Paman Du dirawat di rumah sakit. Apa? Apa yang terjadi pada ayahku? Aku juga tidak yakin. Kami baru saja membahas kerjasama. Lalu dia muntah darah dan pingsan. Bagaimanapun cepatlah kemari. Baik. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Dia sudah melewati masa kritis untuk saat ini. Hanya saja dia mungkin akan koma untuk sementara waktu. Apa? Lalu apa yang terjadi pada ayahku? Kami mendeteksi sejenis racun kronis di tubuh pasien. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Racun kronis? Ya, Tidak heran ayah sudah semakin bingung akhir-akhir ini. Dokter, apa yang harus kita lakukan sekarang? kami hanya bisa merawatnya di rumah sakit untuk pengobatan terlebih dahulu. Sejak kau datang, keluarga tidak pernah memiliki hari yang damai. Bisakah kamu berhenti berteriak? Paman butuh istirahat sekarang. Gu Shixiu, ini masalah keluarga kita. Itu bukan urusanmu untuk datang ke sini dan memberi kuliah kepada kami. The film was translated and narrated by M Media. Masalah ini aneh. Bagaimana menurutmu? Kurasa itu pasti berhubungan dengan kepala pelayan Lu ini. Ngomong-ngomong, tes paternitas. Pasti akan mengejutkanmu. 99,99% kompatibel. Kepala pelayan Lu ini dan Dou Mansi benar-benar ayah dan anak. Ini keterlaluan, tapi itu benar-benar terjadi. Pelayan Lu itu, apa latar belakangnya? Sudah kamu cari tahu? Kepala pelayan Lu ini, nama aslinya adalah Lumi. Saat dia muda, dia punya hubungan dengan Ko Wengxin, tapi keluarga tidak menyetujuinya, jadi mereka putus. Aku tidak menyangka. Mereka merusak kesehatan ayahku. Apa sebenarnya tujuan mereka? Mereka ingin merebut kekuasaan. Mari kita menahan diri dulu dan lihat apa yang sedang mereka rencanakan. Baiklah, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membantumu dengan segalanya. Beraninya kau kembali. Keluar dari sini. Kau sial. Seperti apa penampilan itu?
Gawat-gawat. Apa yang salah? Mengapa kamu begitu bingung? Beberapa pemegang saham di perusahaan ingin memberontak. Mereka mengatakan bahwa Ketua Do tidak sadarkan diri. Dan juga mengatakan mereka ingin mengadakan untuk memilih rapat pemegang saham ketua sementara yang baru. Pejabat sementara ketua. Kurasa mereka hanya ingin merebut kekuasaan. Asisten Wang, siapa para pemegang saham ini yang membuat masalah? Salah satunya adalah Wakil Ketua Chen yang memiliki saham relatif besar. Dan beberapa lainnya dengan saham yang lebih kecil. Kalau begitu, kamu pergi dan tenangkan para karyawan dulu. Orang-orang ini sudah siap. Kita perlu bersiap dulu. Ya, Hei, kamu tidak benar-benar ingin pergi ke rapat pemegang saham itu ya? Rapat ini harus diadakan. Dan kita tidak bisa menghentikannya. Tapi aku bisa menghubungi beberapa pemegang saham kecil dulu. Dan membuat mereka mendukung kita. Setidaknya, kita harus memenangkan pertempuran ini dulu. Untuk membantu ayah mempertahankan perusahaan. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi mencari ibuku dulu. Dan mendiskusikannya. Manji, kamu terlihat sangat lelah. Bagaimana ayahmu? Ayah masih belum sadarkan diri. Bukankah ayahmu selalu sehat? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Pihak rumah sakit mengatakan itu adalah sejenis racun kronis. Dan orang-orang yang tidak tahu terima kasih di perusahaan itu. Para pemegang saham semuanya memberontak. Memberontak. Ya. Mereka benar-benar sekelompok orang yang tidak berperasaan. Ibu, aku dan Tang Mujun mendiskusikannya dan memutuskan untuk berjuang bersama untuk posisi ketua pelaksana. Ibu, bukankah kamu punya 15% saham? Kamu pasti akan berdiri di pihak kita kan? Manji, apakah kamu benar-benar akan berjuang untuk posisi ketua? Ini Tang Mujun memiliki kepemilikan saham yang lebih besar. Baiklah, berikan saja dia posisi ini. Meskipun aku tidak ingin mengakuinya. Dia memang lebih baik dariku. Apa katamu? Ibu, saya tidak ingin menjadi ketua pelaksana. Bodoh, kau tidak berguna. Ibu, mengapa kamu memarahiku? Kamu akan mengembalikan Hongguan kepada putri haram itu sekarang. Bukankah seharusnya aku memarahimu? Setelah semua usaha yang kulakukan, menghancurkan karya jalan itu. Aku tidak menyangka bahwa dia masih akan memenangkan kejuaraan. Ibu pekerjaan Tang Mujun telah dihancurkan olehmu. Benar. Aku tidak menyangka jalan itu benar-benar akan membuat gaun kotor itu bahkan lebih luar biasa setelah memodifikasinya. Dengan kata lain, aku kalah dari karya dimodifikasi oleh Tang Mujun. Baiklah. Dalam hal desain, kamu benar-benar tidak mewarisi bakat ayahmu. Tapi itu tidak masalah. Kamu bisa mewarisi perusahaan ayahmu. Yang hilang dariku adalah pekerjaan yang dimodifikasi sementara. Manji, ada apa denganmu? Ibu, kenapa kamu harus menghancurkan karya Tang Mujun? Ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Meskipun aku membencinya. Aku hanya ingin menang melawannya dengan adil dan jujur. Tapi sekarang kamu membuatku merasa seperti aku sebuah lelucon. Baiklah, Manji. Apa yang perlu ditangisi? Ketika kamu mendapatkan hak agensi perusahaan, kamu bisa menekannya seumur hidupmu. Ibu, aku hanya ingin bersikap adil dan jujur. Baiklah. Ke Wengxin, putri yang kubesarkan. Bagaimana bisa dia menangis hanya karena masalah kecil seperti itu? Sungguh memalukan. Ibu, baiklah berhenti bicara. Aku memberitahumu, kamu harus mendengarkanku dan berjuang untuk hak agenan perusahaan. Ibu jamin dia pasti akan membiarkanmu menduduki posisi ini. Kamu kembali ke perusahaan sekarang dan bersiaga. Kenapa ibu terlihat tidak peduli sama sekali pada ayah? Dan dia sebenarnya. Tidak heran Tang Mujun menatapku seperti itu. Tidak, aku perlu mencari tahu.
Kunci mobilnya masih belum diambil. The film was translated and Itu suara ibu dan narrated by paman lu. M Media. Tunggu rapat pemegang saham. Aku memegang 15% saham. Manji punya 5%. Ditambah yang kita punya sebelumnya. Dan pemegang saham kecil yang sudah kita pengaruhi. Bahkan jika Tang Mujun punya 15% saham. Hongguan ini akan tetap jatuh ke tanganku. Mansi sangat mencintai pria bernama Do itu. Apakah dia akan setuju? Manci paling mendengarkanku. Lagi pula, apa gunanya perasaan mendalam? Dao Hanfeng bukan ayah kandungnya. Aku bukan anak ayah. Bagaimana itu mungkin? Apakah mereka mencoba mengambil alih perusahaan itu? Namun, untuk berjaga-jaga, sebaiknya jangan biarkan Tang Mujun muncul di rapat pemegang saham. Itu mudah. Kalau begitu buat kecelakaan mobil lagi. Itu akan lebih baik. Dia dan ibunya sama-sama menyebalkan. Sebaiknya dia tidak pernah bangun. Ibu kok bisa jati begini? Baru saja Anda menyebutkan kecelakaan mobil. Mungkinkah Ibu Tang Mujun mengalami kecelakaan mobil berhubungan dengan Ibu? Lebih-lebih lagi, saya bukan anak kandung ayah. Apa yang sedang terjadi? Saya ingat stempel perusahaan. Ada di ruang kerja ayahku. Aku harus mendapatkannya sebelum ibu melakukannya. Itu harusnya ada di sini. Tapi apa kata sandinya? Ini bukan ulang tahun ayah. Dan itu bukan perusahaan. Tanggal berdirinya. Mari kita coba ulang tahunku. Ini bonekanya. Ayah dan aku membuatnya bersama saat aku masih kecil. Dia sebenarnya masih memilikinya. Saya harus segera mendapatkan stempel perusahaan dan kirimkan ke Tang Mujun. Makanlah sesuatu. Rapatnya. Bukankah masih 2 hari lagi? Ayahku sekarang koma di rumah sakit dan perusahaan sangat membutuhkan penjabat ketua untuk mengelola segalanya. Sekarang banyak orang yang ingin bertindak dan aku adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan. Aku harus memprovokasi masalah ini, tapi sekarang tanpa stempel perusahaan. Sangat merepotkan untuk melakukan apapun. Tidak. Aku sudah membawanya. Aku harus makan. Tang Mujun, ada yang ingin kukatakan padamu. Dong Mensi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tang Mujun, apakah kamu akan menghadiri rapat pemegang saham lusa? Ya, bukankah kita sudah sepakat soal itu sebelumnya? Kamu tidak bisa menghadiri rapat pemegang saham. Tidak, aku harus hadir. Dong Mensi, sekarang bukan saatnya. Bersikap seperti nona muda. Masalah ini menyangkut perusahaan ayahmu. Bukan. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimanapun kamu harus hati-hati, terutama 2 hari ke depan ini, terhadap mobil-mobil di jalan. Ini stempel perusahaan. Kurasa kamu bisa menggunakannya. Tentang masa lalu, aku sudah keterlaluan. Tapi aku juga tahu, beberapa hal bisa dilakukan, dan beberapa hal tidak bisa dilakukan. Lupakan saja, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Aku pergi. Apa arti Dong Mensi? Hati-hati apa? Apakah kamu memperhatikan barusan? Dia sangat gugup barusan. Menggenggam erat tali tasnya. Gugup. Ya, aku merasa dia mungkin mengetahui sesuatu. Dia baru saja menyuruhku untuk sangat berhati-hati, terutama dengan mobil-mobil di jalan. Akankah dia sebaik itu? Meskipun kepribadian Dong Manji agak sombong, dia bukan penjahat keji. Mungkin
Dia memberi isyarat tentang sesuatu. Kalau begitu menurutnya, dia ingin mengingatkanmu untuk hati-hati, kecelakaan mobil. Ya mungkin saja. Gu Xiexio, aku pikir ini adalah kesempatan untuk memancing keluar orang di baliknya. Buah ini enak sekali. Kamu coba sedikit. Gu Xiexio, apakah kamu mendengarkan apa yang kukatakan? Kamu coba sedikit. Gu Xiexio, apakah kamu mendengarkan apa yang kukatakan? Aku tidak setuju. Itu terlalu berbahaya. Tapi, jika kita bisa menangkap orang ini, kita bisa menghemat banyak waktu. Benar, tapi bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Apa yang akan kulakukan? Aku akan baik-baik saja. Ini benar-benar kesempatan langka. Aku tidak setuju. Bagaimana jika kita bisa menangkap ikan besar? Aku tidak setuju denganmu. Menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Aku tidak akan membantumu. Makan sendiri, aku pergi. Tidak mungkin. Kesempatan ini, aku sama sekali tidak boleh melewatkannya. Bantu aku melakukan sesuatu. Manji, hari ini rapat pemegang saham. Kenapa kamu belum pergi ke perusahaan untuk bersiap? Ibu, rapat ini, bukankah Tang Mujun sudah memilikinya? Kamu anak haram itu, sudah punya 10% lebih saham darimu. Sekarang, jika kamu membiarkan dia unggul di rapat pemegang saham, bagaimana kamu akan mewarisi perusahaan nanti? Ibu, aku tidak mau mewarisi perusahaan. Aku hanya ingin fokus pada desain. Manji, ibu tidak akan menyakitimu. Jalan itu, jika kamu membiarkan dia memenangkan The hati film was orang-orang, jangan translated harap bisa and berkarir di bidang narrated desain. by M Kamu Media. bahkan tidak akan bisa bertahan di perusahaan nanti. Itu tidak akan terjadi, ibu. Nora, kau sudah terpengaruh olehnya. Kalian bahkan tidak punya hubungan darat. Seorang ibu kandung. Bagaimana mungkin dia? Paman Lo, tolong berhenti bicara. Dao Manji, kamu harus ikut denganku ke perusahaan hari ini. Kamu harus melihat baik-baik bagaimana ibu membantumu mendapatkan posisi penjabat ketua. Aku tidak pergi. Kepala pelayan Lu, ikat nona muda ke dalam mobil. Rapat akan dimulai pukul 10. Kenapa orang itu belum muncul juga? Seharusnya yang ini. Tunggu dia menyetir ke sini nanti. Aku akan segera berlari ke sana. Gu Xiexio, kamu sangat bodoh. Siapa yang menyuruhmu menyelamatkanku? Lihat kamu berdarah. Aku bilang, aku akan membantumu dengan apapun yang kamu lakukan. Aku sudah menyiapkan semuanya sendiri. Aku sudah meninggalkan rencana cadangan. Mujun, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Cepatlah dan hadiri rapat pemegang saham. Kamu sudah seperti ini. Bagaimana aku bisa pergi? Pengemudi tabrak lari itu. Kita tidak bisa membiarkannya kabur. Justru karena kita sudah berusaha keras. Jadi kamu harus berhasil. Bagaimana denganmu? Biarkan anak buahmu mengantarku ke rumah sakit. Nona Tang, jangan khawatir. Saya akan merawat ketua Gu dengan baik. Cepat pergi dan hadiri rapat pemegang saham. Saya akan membawa tuan muda ke rumah sakit. Cepat pergi. Ketua Gu, haruskah kita menelepon 110? Tidak perlu. Ketua Gu, Anda. Kamu kenapa? Dengan kemampuanku, bagaimana mungkin aku terluka dalam kecelakaan? Lalu bagaimana dengan darah ini? Itu palsu. Ketua Gu, Anda berbohong kepada saya. Bahkan jika aku baik-baik saja, aku benar-benar tertabrak. Lenganku sedikit sakit. Ini bukan benar-benar bohong kan? Jadi apakah kita masih akan ke rumah sakit? Ya, kenapa kita tidak pergi? Kita harus melakukan pertunjukan penuh, karena dia biasanya tidak peduli padaku. Ayo pergi, jangan berani memberitahu siapapun. Baiklah. Ayo pergi. Saya yakin semua orang di sini mengerti bahwa mendukung saya sekarang adalah keputusan paling bijaksana. Ibu, diam. Saya punya 15% saham. Ditambah 5% milik Manci. Dan milik semua orang. Itu cukup untuk bersaing dengan Do Han Feng. Saya tahu kalian semua di sini
Masih sedikit ragu. Meskipun keluarga ke saya tidak seperti dulu, kami masih punya beberapa dasar. Saya setuju. Saya juga setuju. Apa? Semuanya. Apakah kalian masih bersedia mendukung saya? Saya secara pribadi didukung oleh Ketua Dou. Saya tidak akan setuju. Saya juga tidak setuju. Apakah ketidaksetujuanmu penting? Sekarang Tang Mujun bahkan belum tiba dengan sedikit saham yang kamu punya. Bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Siapa bilang aku belum tiba? Tang Mujun, bukankah sudah kukatakan jangan datang? Kenapa kamu masih datang? Tang Mujun, kenapa kamu terlambat sekali? Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku kembali sekarang. Aku menuntut pemungutan suara ulang. Kamu pikir kamu begitu berharga, padahal kamu yang datang terlambat. Kamu bahkan menuntut itu dari kami. Pemungutan suara ulang. Tepat sekali. Kalian anggap kami ini apa? Kenapa aku terlambat? Bukankah kamu yang paling tahu apa yang kamu bicarakan? Tidak mengerti. Tidak mengerti. Kalau begitu kesaksian Chen Mazi akan menjelaskan semuanya. Apa Mazi ini dan itu? Saya tidak tahu. Bagaimanapun rencana kita sudah final. Angkat istri ketua sebagai ketua pengganti. Bertanggung jawab atas gangguan anak ingusan itu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Direktur Wang ini, aku sudah tahu sejak lama bahwa kamu dan Ke Wengxin bersekongkol. Kamu yang memimpin The masalah film was ini kan? translated Hanya saja and kamu narrated by terlalu tidak M sabar. Media. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku salah? Ayahku baru saja masuk rumah sakit, dan kamu sudah memimpin masalah ini. Hanya saja, perilakumu terlalu jelas. Kamu anak haram. Benar-benar menganggap dirimu penting. Kamu perlu tahu, sekarang adalah momen kritis untuk produk baru Hongguan. Mungkinkah dia Dou Hanfeng tidak akan bangun sehari pun? Kelompok pemegang saham ini harus tetap di sini, menunggunya. Jangan membuatnya terdengar begitu bagus. Ke Wengxin, begitu ayah masuk rumah sakit, kamu memimpin hasutan masalah. Aku paling tahu trikmu. Dulu, kamu menggunakan metode ini untuk mengusir ibuku keluar rumah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dulu, keluarga Dou memohon padaku untuk menikah dengannya. Ibumu yang merepotkan. Aku hanya membuatnya menyadari situasi. Pendeknya, selama aku, Tang Mujun ada di sini, hari ini, jangan pernah berpikir untuk berhasil. Setiap orang. Ini adalah ekuitas 15%. Ayahku pindah ke aku. Prosedurnya baru saja selesai baru-baru ini. Sekarang aku, sebagai Hongguan, pemegang saham terbesar kedua, aku sedang berbicara denganmu. Benarkah? Tapi aku juga punya 15% di tanganku. Ibu, hentikan. Apa yang kamu bicarakan? Saya pikir semua orang sudah memiliki pilihan di hati mereka. Hari ini, dia Ke Wengxin bisa melangkah sendiri. Suami untuk merebut kekuasaan. Kemudian di masa depan. Apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Semuanya. Jangan terpancing olehnya. Jangan lupa. Aku masih punya keluarga di belakangku. Keuntungan yang kujanjikan sebelumnya tidak akan berkurang sama sekali. Putri haram ini ada di sini. Berbicara begitu percaya diri. Kurasa dia punya motif tersembunyi. Mungkin dia membenci keluarga Dou dan ingin merebut kekuasaan. Kurasa itu dia. Jangan lupa semuanya. Nona muda yang asli dari keluarga Douku sedang duduk tepat di sampingku. Saya mendukungmu. Saya juga mendukungnya. Kami semua mendukung Nona Tang. Aku punya 15% saham. Ditambah 5% milik Manci. Dan 15% yang kuakuisisi. Itu 30% saham. Bahkan dengan tambahan 10% milik Dou Hanfeng itu tetap tidak sebanding. Bagaimana akui kekalahan? Aku hanya punya 15% di tanganku. Jika ditotal hanya 25%. Kami akan menyerahkan semua saham kami, menjualnya padamu. Bagaimana? Akui kekalahan. Ibu, kamu dan ayah, bagaimanapun juga adalah suami istri. Apa kamu benar-benar ingin melakukan ini? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kau tidak tahu. Ayahmu, kapan dia pernah memperlakukanku sebagai istrinya? Ibu, kamu tidak bisa terus membuat kesalahan. Karena sudah begitu. Tang Mujun, kali ini, aku di pihakmu. Apa? Dou Manci. Tang Mujun, aku memang membencimu. Tapi kali ini, kamu benar. Dou Manci, kau adalah putriku. Kau malah membantu
bajingan terkutuk ini. Untuk melawan ibumu. Ibu, aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu terus membuat kesalahan. Baiklah. Aku telah membesarkan anak tak tahu terima kasih. Selama lebih dari 20 tahun. Kamu bisa memarahiku sesukamu. Aku sudah mengambil keputusan. Ibu, kamu akan mengerti aku nanti. Baiklah. Meskipun begitu, kalau begitu di antara kita berdua, kita impas. Kita masing-masing punya 30%. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kewengsin, sepertinya kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kalau begitu biar kulihat. Trik lain apa yang kau punya? Anggota Dewan, orang yang Anda ikuti sekarang adalah seorang pembunuh. Tang Mujun, jangan bicara omong kosong tentang hal semacam ini. Hati-hati, aku menuntutmu atas pencemaran nama baik. Apa yang salah? Nyonya Keang Agung dan Perkasa, apakah kamu sudah lupa? 2 tahun lalu, Anda sengaja menyebabkan kecelakaan. Itu membunuh ibuku, dan sengaja meracuninya, menyebabkan kematiannya. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku tidak ingin membicarakan hal ini. Di sini pertama kali, karena Anda bersikeras melakukan hal ini. Hari ini, kami akan di depan. Semua direktur mengirimmu ke penjara. Asisten Wang, bawa Chen Nasi ke sini. Tang Mujun, kita sedang rapat internal. Mengapa kau membawa orang-orang ini ke sini? Jangan bilang kau tidak mengenalnya. Aku tidak mengenalnya. Baiklah, kalau begitu saya pribadi akan jelaskan kepada semua orang. Pria ini bernama Chen Mazi. Dia adalah kerabat jauh dari kepala pelayan Lu. Dia milik Kewangsin, senjata pembunuh. Kamu baru saja bertanya padaku, kenapa aku terlambat? Mungkinkah? Ya, Kewangsin dia untuk mencegahku mengganggu rencananya. Untuk berjaga-jaga, dia menggunakan yang lama yang sama. Trik yang dia gunakan pada ibuku, pada saya, menciptakan kecelakaan mobil yang tidak disengaja bagi saya. Hanya saja perhitunganmu salah. Aku melakukannya dengan sengaja. Muncul di sana untuk memancing keluar penampilan Chen Mazi. Kecelakaan mobil atau tidak kecelakaan mobil, itu hanya nasib burukmu. Apa hubungannya denganku? Kamu tidak tahu. Tuan muda keluarga Gu Kuxixiu, dia menerima pukulan itu untukku. Sekarang, dia terbaring di rumah sakit. Mengesampingkan hal lainnya. Ini kemarahan keluarga Geng. Bisakah kamu menanggungnya? Keluarga Gu. Chen Mazi, kamu beritahu aku, siapa yang memerintahkanmu melakukannya? Selama kamu mengatakan kebenaran, kamu bisa mengurangi hukumanmu. Aku. Saya berutang terlalu banyak uang pada mereka. Benar-benar tidak ada cara lain. Itu semua dia. Wanita beracun ini. Dia berkolusi dengan kepala pelayan Lu untuk memaksaku membunuhmu dalam kecelakaan. Setahun itu, setelah ibunya diselamatkan, mereka memaksaku meracuni ibunya di rumah sakit. Bawa dia pergi. Ini semua benar. Tentu saja itu nyata. Aku punya bukti. Fitnah, fitnah. Itu semua ceritanya dari sisinya. Bukti apa yang kau punya? Dalam drive USB ini, bukti video, ada Chen masih memasuki dan keluar bangsal ibuku, dan menciptakan kecelakaan mobil yang tidak disengaja. Bagi saya, ada juga di sini, dia dan kepala pelayan Lu. Video rahasia. Yang paling penting, ini catatan transaksi Anda. Jadi, apakah kamu masih akan mendukung pembunuh ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita mendukung seorang pembunuh? Lalu kamu berdiri di sisiku kan? Tentu saja. Bagus. Sekarang, atas nama Direktur Pelaksana, saya secara resmi menolak Kewangsin. 15% saham di tangan. Tidak. Tidak mungkin. Hak apa yang kau punya untuk memutuskan? Hal-hal ini semua dilakukan oleh mereka. Apa hubungannya denganku? Kewangsin, kenapa kamu masih menolak dengan keras kepala? Kau jalang memfitnah orang di sini. Jangan percaya padanya semuanya. Kewangsin, Dou Manji adalah putri Butor Lu. Apakah Anda ingin saya mengatakannya di sini sekarang? Tidak. Jangan. Baiklah. Kemudian, terima investigasinya. Seseorang, bawa dia keluar. Ibu, Manji, jaga dirimu baik-baik.
Karena memang begitulah adanya. Kebenaran dari masalah ini telah terungkap. Semuanya pergi dan lakukan barang milikmu sendiri. Terima kasih kali ini. Kang Mujun. Aku tahu ibuku menyesal atas apa yang dia lakukan padamu. Aku juga tahu dia melakukan kesalahan. Tapi, mengingat, aku membantumu 2 kali. Setidaknya, biarkan dia hidupku mohon. Aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi jika kau melakukan kesalahan, kau harus membayar harganya. Tidak mungkin aku bisa menggoyahkan hukum. Tapi kau memang membantuku. Jika dia bersikap baik, mungkin dia bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Saat itu, aku akan mengeluarkan surat pengampunan untuk mengizinkan ibu dan anakmu menghabiskan beberapa hari lagi bersama. Terima kasih. Asisten Wang. Pergi temui Gu Shexio. Gu Shexio, kau benar-benar harus baik-baik saja. Nona Tang, lari lebih pelan. Aku tidak bisa mengikutimu. Tidak, kamu bisa bertarung atau tidak. Lanjutkan. Nona Tang. Gu Shexio. Mujun. Bagaimana keadaannya? Bagaimana di pihakku? Apa kata dokter? Aku akan pergi bertanya untukmu sekarang. Mujun. Sebenarnya aku. Kak Gu, kapan kamu dirawat di rumah sakit? Apa kita masih memainkan permainan ini? Gu Shexio. Mujun. Biar ku jelaskan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Gu Shexio, beraninya kau membohongiku. Mujun, biar ku jelaskan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Asisten Wang. Kau ternyata bersekongkol dengan Gu Shexio untuk menipuku. Tidak. Itu semua instruksi Ketua Gu. Ketua Gu ini membayar gajiku. Cepat atau lambat aku akan menjadi bagian dari Hongguan Group. Menantu, aku tidak berani membangkang. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Mujun. Aku benar-benar tidak bermaksud. Gu Shexio, bagaimana bisa kau menggunakan hal seperti ini untuk menipuku? Apa kau tahu betapa aku mengkhawatirkanmu? Itu salah. Apa kau tahu bahwa aku setiap hari... Kau... Maaf, aku hanya bisa menggunakan cara seperti ini. Cara yang tidak masuk akal untuk menenangkanmu dulu. Maaf. Aku selalu berpikir bahwa kamu tidak peduli padaku. Itu sebabnya aku... Maaf, aku salah. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Jangan marah ya, aku mohon. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Kamu sangat peduli padaku, benar kan? Kalau tidak... Jadi, kamu sangat peduli padaku. Dan kamu juga peduli padaku. Jadi, apa kamu sangat menyukaiku? Tidak mungkin. Hanya sedikit mungkin. Kamu keras kepala sekali. Tang Mujun, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Tapi kau juga tidak bilang kau menyukaiku. Bodoh. Apa kamu tidak lihat ini? Sangat jelas. Aku pikir kamu tidak menyukaiku. Aku terlalu takut untuk mengaku. Kalau begitu kau juga bodoh. Apa kau tidak sadar bahwa tidak ada orang lain di sekitarku selain dirimu? Kalau begitu, maukah kamu mempertimbangkan menjadi pacarku yang akan kamu nikahi? Kalau begitu aku dengan enggan setuju. Keras kepala. Kamu pacarku sekarang. Apa salahnya aku menciummu? Playboy seperti itu, seperti yang The diduga. film was translated Satu ciuman lagi. and narrated Ponsel by berdering. M Media. Apa yang diinginkan asisten Wang? Apa? Ayah sudah bangun. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tuan Tuaduk sudah bangun. Ya, kebetulan juga di rumah sakit ini. Ayo pergi bersama. Ayo pergi. Ayah, Xiao Jun ada di sini. ayah sudah bangun. Bagaimana perasaan ayah sekarang? Dokter bilang, ayah pulih dengan baik. Baguslah. Ayah, baru-baru ini perusahaan mengalami beberapa hal terjadi. Aku ingin melapor pada ayah. Aku tahu semuanya. Kawensin menuai apa yang dia tabur. Tapi aku tidak menyangka. Dia begitu kejam. Xiao Jun, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan begini, ini juga memberikan penjelasan untuk ibu. Ya. Ngomong-ngomong ayah.
Luming itu. Dia juga sudah ditangkap. Dia sudah mengakui. Sering meracuni makanan ayah. Lumin. Dia sudah berada di keluarga Do selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak menyangka. Juga hubungannya dengan Ke Wang Xin. Dia sudah di dalam. Kita akan menunggu putusan untuk masalah ini. Ayah, kurasa ada satu hal lagi yang harus kukatakan pada ayah. Sebenarnya aku seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa Lumin selalu sangat menyukai Xiaoman. Sangat mencintai. Bahwa, Do Manji, ayah apa yang akan ayah katakan? Mengenai masalah ini, jangan beritahu dia dulu. Xiaoman hanya eksentrik. Hatinya tidak buruk. Selama dia tidak menimbulkan masalah di masa depan, keluarga Do tidak akan membiarkannya kelaparan. Ayah, kudengar ayah sudah sadar. Bagaimana kesehatan ayah? Ayah baik-baik saja. Apa kata dokter? Tidak apa-apa. Jangan menangis, jangan menangis. Ibu dia melakukan kesalahan. Ayah tahu. Ayah di sini. Ayah akan menjagamu selamanya. Ayah, bagaimana jika aku bukan putrimu? Apa ayah masih akan mencintaiku? Anak bodoh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Selama nama belakangmu Do, kamu akan selalu menjadi anak baik ayah. Ayah, dulu aku salah paham padamu. Kupikir ayah selalu tidak menyukaiku. Anak bodoh, bagaimana mungkin? Kang Mujun, aku minta maaf. Aku tidak akan pernah lagi membuatmu kesulitan. Ayah, aku ingin belajar di luar negeri. Baiklah. Ayah, Biarkan dia pergi. Kalian, ayah, kami bersama. terakhir kali aku bertanya padamu, kamu masih keras kepala. Aku tahu kamu keras kepala. Kamu tidak percaya padaku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak muda, tidak mudah menemukan seseorang yang benar-benar saling mencintai. Xiaojun, kamu harus menghargainya. Aku akan. 2 tahun kemudian, ibu kita akan sangat senang. Xiao Jun, kau membawa pacarmu lagi untuk menemui ibumu. Bibi Wang, dia sekarang sudah suamiku. Halo Bibi Wang. Ibu. Aku membawa Sixiu kembali untuk menemuimu. Ibu. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja sekarang. Bersiap memulai perusahaan baru. Aku punya suami yang mencintaiku. Sama seperti saat aku kecil. Seperti yang ibu harapkan. Ibu. Ibu pasti sangat bahagia sekarang. Jangan khawatir. Aku akan selalu bahagia. Ibu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Ayo pergi. Xiaojun, aku tidak menyangka kamu dan Manshi benar-benar memulai perusahaan. Xiaojun, kemampuanmu, ayah melihatnya. Di masa depan perusahaan akan diserahkan padamu. Ayah, aku masih tidak ingin mewarisi perusahaan. Aku ingin membuat perusahaan baru. Kesempatan ini seharusnya diserahkan pada Shishi. Tidak, masih banyak hal yang perlu kupelajari. Biarkan kakakku yang melakukannya. Ayah terlalu meremehkan kami. Tidak ada di antara kalian yang membantuku, membuatku tidak bisa pensiun. Masih berpikir untuk mengandalkan menantuku. Ayah berhenti menggodaku. Sungguh. Baiklah, berhenti bicara. Pemotongan kita akan dimulai. 3, 2, 1. Langsui Garden resmi didirikan. Langsu Garden resmi didirikan.